Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Yazid Toktala dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menyebabkan tentang faktor geografis penyebab keberagaman budaya. Nah, yang pertama itu ada lokasi. Lokasi merupakan suatu titik spesifik atau suatu tempat dalam suatu wilayah. Nah, kalau misalnya ada kayak gitu, pasti ada relasi keruangan seperti posisi dan jarak suatu tempat dengan tempat lainnya kan. Nah, contohnya itu ada Indonesia kan terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dengan ada di lokasi itu, Indonesia memiliki keuntungan lalu menjadi lalu lintas perdagangan yang melewati jalur maritim. Nah, gitu. Terus kayak gitu juga akan mendorong adanya daya cipta rasa dan karsa masyarakat di wilayah tersebut untuk untuk memanfaatkannya. Lalu kedua ada jenis iklim. Jenis iklim itu kan dipengaruhi oleh letak suatu wilayah yang juga menentukan pola perilaku masyarakat. Kalau iklimnya begini pasti begini, kalau iklimnya begini pasti begitu. Nah, contohnya orang-orang yang tinggal di daerah iklim dingin pegunungan cenderung berpakaian tebal, sementara masyarakat yang tinggal di daerah pesisir cenderung memakai pakaian yang tipis. Nah, ada juga bentuk relief mempengaruhi kebudayaan masyarakat, misalnya dalam hal mobilitas masyarakat. Orang-orang yang tinggal di daerah relief perbukitan cenderung pasti memiliki pekerjaannya tuh bukan salah. Dia tuh pasti memilih berjalan kaki ketika berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, kalau masyarakat yang tinggal dekat sungai cenderung menggunakan perahu sebagai mode transportasi mereka. Nah, terus ada aja juga tipe tanah menentukan kesuburan tanah di suatu wilayah. Tanah berkapur di bentang lahan cenderung membentuk daerah yang kurang produktif untuk pertanian. Kalau tanah yang berkapur, lahan kars menjadikan bentang alam yang eksotis sehingga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Nah, kalau yang masyarakat yang hidup di kaki gunung dengan tipe tanah subur untuk pertanian itu pasti membangun pola perilaku dan sistem mata pencarian yang berbeda. Lalu terjadilah keragaman regional antar daerah di Indonesia. Lalu juga ada jenis flora dan fauna. Pemanfaatan beragam flora dan fauna bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Misalnya masyarakat Maluku tuh memanfaatkan kekayaan lautan dan tanaman sagunya, sementara masyarakat Jawa dengan ketela dan ikan wadernya. Lalu ada kondisi air. Nah, kondisi air di suatu daerah pasti menentukan layak dihuni atau enggak. Jadi misalnya airnya gini pasti perilaku orangnya berbeda. Misalnya orang yang tinggal di dekat sungai itu nanti nyucinya di sungai gitu-gitu. Dan kalau emang orang yang tinggalnya nggak di dekat sungai dan tidak ada air bersih dan mereka nyuci di air bersih itu, nah gitu. Terus ada sumber mineral, yaitu potensi alam dari bahan galian yang ada di dalam perut bumi. Nah, kalau kondisi geografis Indonesia mendukung kain bahan mineral seperti di daratan dan dasar lautan, persebaran jumlah dan jenis sumber daya mineral Indonesia tidak merata, tergantung kondisi batuan induk di setiap daerah. Nah, jadi misalnya yang ada sumber daya mineralnya itu pasti kekayaan bahan mineralnya itu banyak itu, tapi ada juga yang enggak gitu loh. Jadi mungkin aktivitas yang menggunakan sumber-sumber mineral itu lebih banyak di daerah yang terdapat banyak sumber mineralnya. Nah, yang terakhir ada kontak dengan lautan. Manusia itu sangat penting ya untuk kontak dengan lautan. Apalagi orang yang tinggal di daerah pesisir biasanya lebih sering berinteraksi dengan wilayah-wilayah tersebut. Nah, pertemuan dan kebudayaan luar mempunyai proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah ragam jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalau misalnya orang yang tinggal di pesisir pantai pasti dia suka pekerjaannya sebagai nelayan ataupun membuat garam dan lain-lain. Tapi misalnya tidak dekat dengan lautan ya mungkin bertani atau buruh gitu. Baiklah, segitu saya penjelasan saya tentang faktor geografis manusia yang mempengaruhi keragaman budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.